Oke, lanjut ya. Kita ulang lagi atau kita lanjut lagi, yaitu sekarang kita masuk ke jurnal penerimaan piutang atau jurnal kas masuk ya. Di sini penerimaan kas, jurnal penerimaan kas atau bukti kas masuk ya. Nah, untuk jurnal penerimaan kas ini berarti apa nih? Ini kita menerima pembayaran dari toko Dira. Berarti tadinya kita pernah melakukan penjualan secara kredit. Kita pernah melakukan penjualan secara kredit kepada toko Dira. Di Mayop untuk penerimaan kas atau penerimaan piutang ini kita masuk ke sales ya. Ingat, kalau penerimaan piutang berarti kita masuk ke sales kemudian receive payment. Penerimaan piutang ini terjadi karena tadi kita pernah melakukan penjualan secara kredit. Kalau pembayaran utang berarti tadinya kita pernah melakukan transaksi pembelian secara kredit. Kalian pasti sudah paham membedakan yang ini ya. Oke, kembali lagi ke transaksi nomor 5. Penerimaan kas berarti kita menerima. Tadinya kita pernah melakukan penjualan, berarti sales receive payment. Dari PT apa tadi? PT Dira. Ya, PT Dira. Kemudian amount receive-nya berapa? Amount receive-nya 33 juta. Tanggalnya berapa? Tanggalnya 5 Desember. 5 Desember 2018. Kemudian di tab aja. Ada diskonnya enggak? Diskonnya ada nih, 330.000. 330.000. Tab lagi. Jumlahnya di sini 32.670. 32.670. Nanti finance charge-nya ini akan masuk ke dalam potongan penjualannya ya. Kalau sudah sama baru boleh di record. Ada pilihan seperti ini, cancel, print letter, print no. Kita pilih print letter, nggak usah panik. Kalau sudah baru di cancel. Ini yang transaksi bukti transaksi nomor 5. Sekarang ada lagi penerimaan yang berikutnya, itu ada di bukti transaksi nomor 15. Coba kita lihat. Nomor 15, 14, 15. Oke nih, penerimaan kas. Kita menerima dari siapa? Kita menerima dari Tuan Suyoko. Sama caranya. Berarti sales receive payment dari Tuan Suyoko. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Sorry, kita lihat dulu, kita cek lagi. Ini apa nih? Penjualan. Oh, kita penjualan ya. Kita menjual penjualan tunai satu-satunya kendaraan vehicle. Berarti ini penerimaan kas tapi tidak berhubungan dengan penjualan secara kredit ya nak ya. Kita menjual. Berarti ini masuk ke record journal entry saja bisa, atau masuk ke banking receive money. Kita menerima duit. Kan kita jual nih. Ya, kita masuk ke banking, kemudian receive money. Ya, barangnya dikosongkan, amount-nya berapa? Kita tulis di sini. 146 juta. 146 juta. Oke. Tax inclusive dihilangkan, tanggalnya tanggal berapa? Tanggalnya itu tanggal 11 Desember 2018. 11 Desember 2018, ya. Memonya apa? Memonya isi aja. Di sini apa nih? Penjualan kendaraan. Penjualan kendaraan. Nah, berarti akunnya apa? Berarti akunnya kita mempunyai yaitu vehicle. Ini masuk ke kelompok 1 harta. Ada nggak vehicle ini? Vehicle at cost-nya. Ya, use account. 146 juta. Nah, ini kan Ibu hanya memasukkan jurnal seperti apa adanya ya naknya. Tapi kalau dalam perhitungan akuntansi itu nanti dia ada namanya kerugian penjualan aktiva tetap, dan juga apa sih, ada penyusutannya ya nak ya. Kalau di manual kan pasti ada hitungannya, kalian tinggal dimasukkan seperti biasa aja debit kreditnya. Nah, ini Ibu hanya ambil pintasnya saja, artinya hanya seperti biasa kita menerima uang sebesar sekian, berarti kasnya bertambah dan juga kendaraannya berkurang gitu aja ya. Nah, nanti kalau untuk perhitungan itu kalian yang lebih paham ya untuk menghitung penyusutan kendaraannya dan lain sebagainya.
masukin jurnal seperti biasa aja, lewat sini bisa, lewat record journal entry juga bisa ya. Kemudian di record ya. Oke. Kemudian di cancel. Nah, ini jurnal penerimaan kas, baik penerimaan piutang maupun penerimaan non piutang ya, seperti itu. Kebetulan penerimaan piutang itu hanya di tanggal 5, tanggal 15 tadi non piutang. Sekarang satu lagi di tanggal 16, coba transaksi 16. Kita menerima lagi nih dari toko Bahana. Berarti sales receive payment dari toko Bahana. Terus tanggalnya berapa nih? Tanggal 12 Desember. Tanggalnya 12 Desember. Terus nerimanya berapa? Amount receive-nya berapa? 33 juta, sama kebetulannya sama seperti tadi, 33 juta. 30 juta. Nah, di sini kan ada dua nih. Yang kita terima yang tanggal berapa? Yang kita terima yang tanggal pertama atau baris pertama. Nah, ini dihilangkan juga, jangan sampai terisi. Dihilangkan. Nah, jadi kita menerima atau melunasi yang tanggal saldo awal ya. Saldo awal itu tanggal 25 November waktu itu ya. Saldo awal persediaan dulu. 33 juta. Kalau sudah sama, kita samain dulu. Kita menerima jumlah piutangnya 33 juta, faktur tertanggal 25 November 2018. Kalau sudah sama, baru kita boleh record. Selesai. Untuk penerimaan piutang hanya terjadi di hanya terjadi di bukti transaksi 5 dan juga 16. Yang yang transaksi nomor 15 tadi berhubungan dengan penjualan kendaraan ya. Baik, sampai di sini, nanti kita lanjut lagi ke jurnal pembayaran utang.